Shalom, selamat petang Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GKI Marta Gereja Purwokerto. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam GKI Marta Gereja pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025. Bersama dengan saya, Bambang Laksoyuwono, kita akan bersama-sama merenungkan tema kasih Allah melebihi kemarahan manusia. Tema ini didasarkan dari kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Namun sebelum kita bersama-sama mempergumulkan tema dan bacaan kita pada petang malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih jikalau pada petang malam hari ini Engkau mengumpulkan kami semua untuk bersekutu secara online, secara daring. Kami bersyukur kami boleh mengikuti acara Kalam Online GKI Marta Gereja. Dan inilah yang kami tunggu-tunggu, yaitu kami terus belajar akan sabda firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami yang rapuh, kami yang tiada berdaya dan penuh dengan kelemahan ini dimampukan bukan hanya sekedar sebagai pendengar-pendengar firman, tetapi kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya ketika kami berinteraksi dengan sesama kami manusia, apapun latar belakang mereka, kami diundang untuk boleh menerobos batas-batas yang seringkali menyekat kehidupan kami. Kami mau mengasihi mereka sebagaimana Kristus juga mengasihi mereka juga. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan jalannya Kalam Online pada petang malam hari ini ke dalam tangan-Mu, supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah melebihi kemarahan manusia. Dan berbicara tentang kemarahan, maka hal itu sangatlah manusiawi kita alami sebagai seorang manusia. Namun biasanya kemarahan itu akan dimulai dari perasaan kesal, maupun juga mungkin akan dimulai dari perasaan kecewa. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, pernahkah Bapak Ibu, Saudara dan saya merasakan kekesalan di dalam kehidupan ini, khususnya ketika kita melihat ada orang-orang yang menurut kita pantas untuk dihukum, namun pada akhirnya mereka diampuni. Apa perasaan Bapak Ibu Saudara? Mungkin perasaan kesal mewakili kita semua. Kok bisa orang yang seharusnya dihukum ternyata justru diampuni? Mungkin juga kita merasakan kekecewaan ketika kita melihat ada orang-orang yang sudah berbuat salah, namun pada akhirnya mereka semua mendapatkan kesempatan yang kedua untuk memperbaiki kesalahannya itu. Mungkin menurut pandangan kita, satu kesalahan fatal sudah cukup untuk menutup kesempatan mereka berikutnya. Sehingga pada akhirnya tidak jarang kita merasa kesal, tidak jarang kita merasa kecewa, dan kedua hal ini membawa kita kepada kemarahan, baik itu kemarahan yang berkobar-kobar dan besar, ataupun kemarahan di dalam diam. Nah Bapak Ibu Saudara, pada petang ini kita pun melihat ada nabi Tuhan yang bernama Yunus, yang pada awalnya tidak mau ditugaskan untuk menuju ke kota Niniwe. Tetapi pada akhirnya ia berangkat juga ke Niniwe dan mengabarkan firman Tuhan. Dan ketika penduduk kota itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yunus dan kemudian mengambil jalan pertobatan, ternyata Tuhan mengampuni mereka. Disinilah kita melihat bagaimana Yunus marah besar
karena pada awalnya ia tidak mau untuk berangkat ke Niniwe, tetapi pada akhirnya ia berangkat juga. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Yunus marah? Karena ia menurut cara pandangnya sendiri melihat bahwa orang-orang di Niniwe sudah sah, seharusnya sudah valid untuk mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Tidak perlu mereka diampuni. Toh kesalahan-kesalahan mereka sudah cukup banyak, sehingga seharusnya penghukuman itu yang mereka terima. Nah, pada petang malam hari ini kita diajar bahwa kasih Allah itu melebihi kemarahan manusia. Kita belajar dari Yunus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kita akan belajar bagian demi bagian. Bagian yang pertama kita akan merenungkan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 terlebih dahulu. Apa bunyi firman Tuhan? Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih, dan penyayang, yang panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 4 ini? Kita melihat ternyata manusia itu mudah marah dan Allah panjang sabar. Yunus dari awal mengatakan bahwa aku tidak mau ke Niniwe, sehingga dia melarikan diri ke Tarsis. Ia tahu bagaimana Allah itu penuh dengan kasih setia, panjang sabar. Bagaimana kemurahan Tuhan itu begitu luar biasa, sehingga ia tidak mau pergi ke Niniwe. Biar nanti Niniwe yang jahat itu dihukum oleh Tuhan. Mereka adalah bangsa lain, bukan sebangsa dengan aku. Namun pada akhirnya Yunus berangkat juga ke Niniwe dan memberitakan firman Tuhan tentang malapetaka yang akan ditimpakan kepada orang-orang di kota itu, yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Namun rupa-rupanya ketika Tuhan melihat orang-orang di Niniwe itu menempuh jalan pertobatan, mereka menyesali apa yang telah mereka perbuat, dan Allah ternyata mau mengampuni mereka oleh karena Allah itu panjang sabar. Rupa-rupanya Yunus merasa kesal, bahkan Yunus dikatakan marah kepada Tuhan. Ia merasa bahwa dirinya sia-sia mengabarkan malapetaka yang akan didatangkan kepada kota itu oleh karena kejahatan yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yunus marah oleh karena malapetaka itu batal ditimpakan kepada orang-orang di Niniwe,
Tuhan bertanya, layakkah engkau marah? Apakah kemarahan itu sungguh dapat memuaskan akan keinginanmu, hasratmu? Kemarahan manusia seringkali lahir dari hati yang sempit dan egois. Seringkali kita ingin melihat keadilan menurut versi kita masing-masing. Tetapi Allah melihat dengan hati penuh kesabaran. Bukankah hal ini benar adanya, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita melihat ada pelaku-pelaku kejahatan, entah mereka tertangkap basah, entah mereka kemudian tertangkap di kemudian hari dan harus dihakimi dan diadili di pengadilan. Kita seringkali ingin mengedepankan keadilan menurut versi kita. Kalau bisa dia dihukum mati, kalau bisa dia dimelaratkan, kalau bisa dia diasingkan, dan semuanya menurut hawa nafsu kita, bagaimana memuaskan keinginan kita, menurut keadilan menurut kita. Tetapi Allah sekali lagi melihat dengan hati penuh kesabaran. Di sini kita belajar, seringkali kita menilai seseorang atas kejahatan-kejahatan, atas kesalahan-kesalahan, atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Dan tidak jarang kita mengatakan mereka tidak layak mendapatkan pengampunan. Mereka tidak layak mendapatkan kesempatan yang kedua. Sudah cukup bagiku melihat dia berbuat salah, berbuat dosa, bahkan menyengsarakan orang lain. Seharusnya pintu maaf, pintu pengampunan itu jangan diberikan lagi. Tetapi di sini kita belajar, kita perlu mengingat bahwa kita pun adalah penerima anugerah Allah. Kita pun adalah manusia yang berdosa. Kita pun adalah orang-orang yang berbuat kesalahan dan berbuat kejahatan dalam hidup kita. Namun dengan entengnya kita mengatakan mereka tidak layak. Tetapi bagaimana dengan diri kita? Layakkah kita menerima anugerah Allah? Dan sekali lagi, Allah dengan kesabarannya, kasih-Nya yang besar, senantiasa menunggu kita, menanti kita untuk datang kembali di dalam pertobatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan di bagian yang kedua, Yunus 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Apa yang dikatakan di dalam bacaan kita? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup.
Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari bagian yang kedua ini? Manusia mementingkan kenyamanan, sementara Allah peduli pada jiwa. Yunus yang mengetahui pertobatan orang-orang di Niniwe, dan kemudian Allah tidak jadi menghukum kota itu, menyingkir ke pinggir kota, melihat dan mengamati apakah Allah akan berubah pikiran, apakah Allah akan tetap menghukum mereka, ataukah ternyata penghukuman itu tidak terjadi. Namun apapun yang terjadi, baik itu ada penghukuman atau tidak, setidaknya Yunus sudah menyingkir ke pinggir kota, sehingga ketika penghukuman itu terjadi, Yunus akan tetap selamat. Tetapi rupa-rupanya apa yang dinanti-nantikan oleh Yunus tidak terjadi, karena Allah mengasihi umatnya. Orang-orang di Niniwe diampuni oleh Tuhan, sementara Yunus ketika menyingkir di pinggir kota, dia justru mengalami situasi yang tidak nyaman. Dia harus kepanasan di siang hari dan mengalami kedinginan di malam hari. Sehingga untuk menghibur hatinya, Allah menumbuhkan pohon jara, bahkan melebihi kepala Yunus, dan itu dilakukan dengan sangat cepat. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Rupa-rupanya pohon jara itu digerek oleh seekor ulat, bahkan dengan angin yang panas membuat pohon jara itu tidak dapat bertahan lagi dan menjadi layu. Sehingga Yunus yang tadinya sudah terhibur, tidak lagi terkena panas matahari dan tidak kedinginan di malam hari, akhirnya pun harus mengalami situasi yang tidak nyaman lagi seperti sebelumnya. Dan sekali lagi, sungguh mengherankan, seorang nabi Tuhan berkata minta mati kembali, sehingga Tuhan berkata kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Untuk yang kedua kalinya Yunus memohon supaya mati, supaya dicabut nyawanya. Dan untuk yang kedua kalinya Allah bertanya, layakkah engkau marah? Bapak Ibu Saudara, bukankah Allah itu penuh dengan kasih? Ia tetap panjang sabar menanggapi Yunus, nabi yang bisa kita katakan sangat emosional, cenderung mudah marah, dan bahkan kalau sudah marah seakan-akan tidak menampakkan sebagai nabi Tuhan, minta mati saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bahwa ternyata manusia lebih peduli pada kenyamanan pribadi yang sifatnya sementara, yang mana dalam hal ini ditunjukkan dengan tumbuhnya pohon jara bagi kenyamanan Yunus secara pribadi. Yunus sayang kepada pohon jara, tetapi dia mengabaikan hal yang lain yang sangat penting dan esensial, yaitu tidak peduli pada 120.000 jiwa di Niniwe. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada 120.000 jiwa di Niniwe, dan harapan Yunus berdasarkan cara pandangnya sendiri berkaitan dengan keadilan. Mereka seharusnya dihukum, mereka seharusnya binasa. Tetapi karena pohon jara, Yunus ternyata menyayangkan ketika layu. Satu pohon jara berbanding 120.000 jiwa yang tinggal di Niniwe. Seharusnya itu sangat bertolak belakang, begitu jauh. Dan sungguh mengherankan ketika Yunus sayang dengan pohon jara, mengapa dia tidak sayang kepada orang-orang yang berada di Niniwe? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Kita seringkali
lebih sedih kehilangan sesuatu yang kita miliki. Entah itu fasilitas yang melekat pada diri kita, entah itu berkaitan dengan kenyamanan yang seringkali kita nikmati sehari-hari, entah itu jabatan, entah itu materi, dan lain sebagainya yang ada pada kita, yang kita miliki, yang membuat kita nyaman, seperti pohon jarak yang dinikmati oleh Yunus. Kita seringkali merasa sedih ketika kehilangan sesuatu itu. Namun dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita, mereka yang tersesat, mereka yang mengalami pertobatan dan Tuhan mengampuni, seringkali kita menjadi sinis. Kita seringkali merasa tidak senang ketika ada orang-orang yang telah berbuat salah, berbuat kejahatan, dan bahkan berbuat dosa, mendapatkan kesempatan yang kedua kali, dan bahkan mereka diampuni. Tidak jarang itu kita rasakan di dalam kehidupan kita, kalau kita mau jujur. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bagian yang ketiga, Yunus pasal 4 ayat 10 dan 11 menjadi penutup rangkaian kitab ini. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari bagian yang ketiga ini? Kasih Allah melampaui perhitungan manusia. Yunus sangat sayang dengan pohon jarak yang tidak ia tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Allah membandingkan bahwa bukankah nyawa manusia yang 120.000 lebih di kota Niniwe, kota yang besar itu, yang tidak bisa membedakan tangan dan kiri beserta dengan ternaknya, justru lebih berharga dibandingkan pohon jarak yang hanya sekedar untuk kenyamanan Yunus semata. Bapak Ibu Saudara, lihatlah, kasih Allah melampaui perhitungan manusia. Kalau manusia melihat bahwa mereka berapapun jumlahnya layak dihukum, layak dibinasakan, tetapi Allah melihat sesuatu yang lain. Kasih Allah tidak terbatas pada satu bangsa, walaupun mereka adalah bangsa yang berbeda, bukan bangsa umat pilihan Allah, tetapi Allah tetap mengasihi ciptaannya, yaitu manusia, dan tidak dibatasi oleh dosa masa lalu, bahwa ketika kasih Allah itu diberikan dan dianugerahkan kepada umatnya, itu tidak dibatasi oleh dosa masa lalu mereka yang sudah mereka perbuat, dan tidak terhalang oleh kemarahan manusia. Sekalipun manusia itu marah, tetapi Allah itu adalah panjang sabar, Allah yang penuh kasih setia, yang terus mau menunggu umatnya datang kepadanya dalam penyesalan dan pertobatan. Yang berlalu sudah berlalu, dan sesungguhnya sudah datang ketika kita mengalami hidup yang baru. Allah tidak melihat masa lalu kita diungkit-ungkit, diorek-orek kembali untuk menjatuhkan kita. Tidak. Ya sudah, ketika kamu menyesal dan kamu bertobat, maka kasih-Ku kuberikan kepadamu di dalam pengampunan dosa. Di sini kita belajar, mari kita memiliki hati seperti Allah. Ini ajakan untuk kita semua. Jangan cepat menghakimi, jangan mudah marah dalam hidup kita. Ini menjadi penting untuk kita
kita harus dapat mengendalikan diri kita. Tetapi lebih daripada itu, mari kita berbelas kasih. Karena Allah pun berbelas kasih kepada kita. Jadi kita pun adalah penerima anugerah Allah, penerima pengampunan dari Allah. Seharusnya kita pun diundang untuk berani dan mau mengampuni sesama kita manusia. Gampang atau tidak, Pak? Saya katakan tidak mudah, tidak gampang, dan perlu waktu, perlu proses. Segalanya tidak bisa instan karena hal ini berkaitan dengan perasaan kita. Namun itu bukanlah hal yang mustahil, bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi dalam hidup kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan. Dan itu dibuktikan oleh seorang yang bernama Kaguse Marie Emerens. Dia adalah penyintas dari pembantaian atau genosida yang terjadi di Rwanda. Ini adalah orangnya. Dia beserta dengan keluarganya mengalami genosida di Rwanda pada bulan April 1994. Dan banyak keluarganya yang mati oleh karena genosida ini. Dan dia termasuk penyintas atau yang selamat dari peristiwa itu akibat adanya konflik antar suku. Dan sungguh ironis, dia harus kehilangan banyak anggota keluarganya. Tentu tidak mudah kehilangan anggota keluarga yang meninggalkan kita. Entah itu meninggal karena sakit, entah itu meninggal karena kecelakaan, apalagi ini meninggal oleh karena konflik perpecahan antar suku yang merenggut nyawa mereka. Bapak Ibu Saudara, di kemudian hari, di tahun 2008, dibentuklah pengadilan Gacaca. Adalah pengadilan tradisional di Rwanda, yang mana akan mempertemukan para penyintas atau korban yang selamat dari genosida, dan dipertemukan dengan mereka yang menjadi pelaku genosida itu, yang telah dipenjara, ataupun mereka yang belum tertangkap. Mereka didatangkan untuk didamaikan, mendapatkan keadilan, mendapatkan rekonsiliasi kembali dengan cara tradisional orang-orang di Rwanda. Lihatlah bagaimana gambar ini, banyak orang di sana dan dia bercerita bagaimana supaya suatu peristiwa ini dapat didapatkan secara utuh. Ceritanya benar, ternyata dia pelakunya, dan ternyata benar dia adalah korbannya. Dan pada akhirnya ia mau mengampuni orang yang telah membantai anggota keluarganya. Dia mengatakan, meskipun hati saya terasa sakit, saya memilih jalan berbelas kasih dan rekonsiliasi. Memaafkan para pelaku memang tidak mudah, tetapi akhirnya saya bisa memaafkan mereka dan melanjutkan hidup saya. Luar biasa sekali. Mari menyadari memaafkan para pelaku memang tidak mudah. Masih ada sakit hati yang dirasakan, tetapi dia memilih jalan belas kasih, yang mau memaafkan mereka. Dan dia melanjutkan hidup yang bukan sekedar melanjutkan hidup asal-asalan, tetapi justru hidup yang membawa damai, untuk membawa pemulihan, rekonsiliasi di antara korban dan pelaku. Kaguse Marie Emerens bahkan menjadi seorang pendidik bagi suku yang pada masa lalu justru membantai anggota keluarganya. Tidak jarang dia terbersit bahwa dia sedang mengajar para pembunuh, tetapi kemudian hal itu cepat-cepat disingkirkannya.
karena dia sudah belajar untuk memaafkan, belajar untuk berdamai dengan masa lalunya, berdamai dengan dirinya, berdamai dengan para pelaku. Sehingga orang-orang yang dilatihnya ini adalah dari suku di mana suku ini adalah yang membantai anggota keluarganya. Namun Kakuse Marie Emmerich mau memberikan kasih Allah bagi para anggota keluarga pelaku kejahatan itu. Sungguh luar biasa. Di sini kita belajar bahwa kasih Allah ternyata melampaui kemarahan manusia. Mungkin Mary masih akan marah, tetapi kemarahan itu akhirnya bisa diredam dengan belas kasihan yang datang dari Allah terlebih dahulu dalam hidupnya, dan kemudian dipancarkan, dipantulkan, disalurkan kepada mereka yang membutuhkan pengampunan pula. Bapak Ibu Saudara, kiranya kisah ini menginspirasi kita semua untuk berani mengambil jalan yang sama, mengasihi siapapun di sekitar kita dan melampaui kemarahan kita masing-masing. Sehingga dengan jalan demikian, kasih Allah tidak cuma berhenti di dalam pikiran dan mulut bibir kita saja, tetapi kita justru lakukan secara nyata dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sabda firman-Mu yang boleh kami renungkan. Sungguh Engkau Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, yang senantiasa menanti kami untuk kembali datang kepadamu di dalam penyesalan dan pertobatan. Bahkan ketika kami sungguh-sungguh bertobat, berbalik dari perilaku kami yang jahat, Engkau menyediakan pengampunan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang kasih-Nya begitu besar melampaui kemarahan manusia. Tatkala manusia lain ingin menghukum kami, tetapi Engkau justru mau menerima kami kembali, manusia berdosa, diampuni dan diberi kesempatan yang kedua. Terima kasih Tuhan, ajar kami melalui kuasa Roh Kudus supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekian kalam online GKI Marta Gereja petang ini. Sampai jumpa kembali di kalam online selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.